Hadirin sekalian, hari ini saya berdiri di hadapan Anda dengan sebuah pesan yang sederhana namun kuat. Tidak ada seorang pun yang akan berani meremehkan Anda. Jika Anda benar-benar memahami dan menerapkan beberapa pelajaran hidup yang akan saya bagikan, kita hidup di dunia di mana rasa hormat bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Itu harus diperjuangkan. Rasa hormat bukan hanya tentang bagaimana orang lain melihat kita, tetapi juga bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan standar yang kita tetapkan dalam hidup. Ada satu prinsip dalam hidup yang, jika Anda ikuti, tidak akan ada yang berani merendahkan atau memperlakukan Anda dengan hina. Prinsip ini dimulai dari dalam diri dan terpancar keluar. Mari kita bahas pelegaran-pelegaran hidup ini. Dan saya berjanji, pada akhir pembicaraan ini, Anda akan membawa serta rasa kekuatan dan kepercayaan diri baru yang akan mengubah cara Anda menjalani hidup. Tetapkan batasan dan patuhi itu. Pelajaran pertama yang ingin saya bahas adalah pentingnya menetapkan batasan dan menaatinya. Menetapkan batasan bukan berarti Anda menutup diri atau membangun tembok antara Anda dan orang lain. Sebaliknya, itu berarti Anda berdiri teguh pada apa yang dapat diterima dan tidak bisa ditawar dalam hidup Anda. Ketika Anda membiarkan orang memperlakukan Anda sesuka mereka tanpa berbicara atau menegakkan batasan, Anda mengirimkan pesan bahwa Anda membiarkan diri Anda tidak dihargai. Anda memberitahu orang lain bahwa waktu, energi, dan rasa hormat Anda bisa diambil begitu saja. Namun, ketika Anda menetapkan batasan yang tegas, Anda mengomunikasikan bahwa Anda menghargai diri sendiri dan mengharapkan orang lain melakukan hal yang sama. Bayangkan ini, Anda memasuki sebuah ruangan, dan orang-orang langsung merasakan rasa hormat yang Anda bawa, bukan karena Anda memintanya, tetapi karena Anda memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai diri Anda. Anda tahu apa yang bisa Anda toleransi dan, yang lebih penting, apa yang tidak bisa Anda terima. Orang-orang selalu akan menguji batas Anda, tetapi jika Anda telah menetapkannya dengan jelas dalam pikiran Anda dan secara konsisten menegakkannya, orang lain akan belajar untuk tidak melewati garis tersebut. Namun, jangan salah paham batasan. Bukan berarti Anda menjadi kaku atau tidak fleksibel. Batasan adalah alat untuk menghormati dan melindungi diri sendiri. Ini sangat penting dalam setiap aspek kehidupan Anda, baik dalam hubungan, pekerjaan, maupun waktu pribadi. Ketika Anda menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk memperjuangkan kebutuhan, waktu, dan energi Anda akan melihat perubahan luar biasa dalam cara orang memperlakukan Anda. Mereka mungkin tidak menyukainya pada awalnya, tetapi mereka akan belajar untuk menghormati batasan Anda. Kuncinya adalah konsistensi. Jika Anda sendiri tidak menaatinya, orang lain juga tidak akan melakukannya. Penting untuk dicatat bahwa ketika Anda menetapkan batasan, Anda juga membuat pernyataan tentang jenis orang yang ingin Anda kelilingi. Anda memberi sinyal bahwa Anda tidak tertarik pada hubungan yang beracun atau orang-orang yang hanya ingin mengambil dari Anda. Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kedamaian Anda dan tidak akan berkompromi untuk itu. Beberapa orang mungkin tidak menyukainya, dan itu tidak masalah. Tidak semua orang ditakdirkan untuk berada dalam hidup Anda, dan beberapa mungkin menjauh. Tetapi mereka yang menghormati Anda dan menghargai batasan Anda akan mengingat bahwa batasan bukanlah tanda kelemahan atau ketidakamanan. Batasan adalah tanda kekuatan, kesadaran diri, dan kebijaksanaan. Jangan biarkan siapapun mengatakan bahwa batasan Anda terlalu tinggi atau terlalu kuat. Jika Anda menginginkan rasa hormat, Anda harus menuntutnya dengan menetapkan dan melindungi batasan tersebut dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Bicaralah dengan otoritas dan kejelasan. Pelajaran kunci kedua adalah berbicara dengan otoritas dan kejelasan. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Cara Anda berbicara bisa mengangkat Anda atau merendahkan Anda. Ketika berbicara, pastikan Anda melakukannya dengan keyakinan. Pastikan kata-kata Anda didasarkan pada kepastian. Orang dapat merasakan ketika Anda berbicara tanpa kepercayaan diri. Mereka dapat mengetahui ketika Anda ragu, tidak yakin, atau hanya mencari validasi.
Ketidakjelasan dalam berbicara mengundang kebingungan dan keraguan, yang pada akhirnya mengurangi rasa hormat dari orang lain. Namun, ini tidak berarti Anda harus meninggikan suara atau berbicara dengan nada otoritatif untuk mendapatkan rasa hormat. Ini lebih tentang substansi dari apa yang Anda katakan dan kepercayaan diri yang Anda pancarkan saat berbicara. Ada sesuatu yang begitu menarik dari seseorang yang berbicara dengan jelas, penuh niat, dan tanpa ragu-ragu. Kejelasan dalam berbicara menunjukkan bahwa Anda memiliki visi yang jelas tentang siapa diri Anda dan apa yang Anda perjuangkan. Anda tidak takut untuk mengekspresikan diri, dan Anda tidak takut untuk didengar. Namun, kejelasan tidak hanya datang dari kata-kata yang Anda pilih. Itu juga terpancar dari bahasa tubuh Anda, postur dan energi yang Anda bawa saat berbicara dengan otoritas akan menunjukkan kepercayaan diri Anda, seolah-olah kata-kata Anda adalah perpanjangan dari keyakinan diri Anda. Anda memberitahu dunia bahwa Anda penting, bahwa suara Anda berharga, dan bahwa apa yang Anda katakan layak untuk didengar. Berbicara dengan kejelasan juga berarti bersikap langsung. Hindari berbelit-belit atau berbicara dengan cara yang samar. Ketika Anda tahu apa yang Anda inginkan, katakanlah. Ketika Anda memiliki pendapat, ungkapkan. Ketika Anda tidak setuju dengan sesuatu, tetaplah teguh pada keyakinan Anda. Orang-orang akan menghormati Anda ketika mereka tahu dengan pasti di mana posisi Anda. Mereka akan menghormati Anda ketika mereka melihat bahwa Anda adalah diri sendiri, tanpa perlu persetujuan dari siapapun. Selain itu, ketika Anda berbicara dengan kejelasan, Anda akan mulai melihat dampak kata-kata Anda terhadap orang lain. Anda mulai menginspirasi, memotivasi, dan memimpin. Kata-kata Anda dapat mempengaruhi perubahan, mengangkat semangat, dan membuka pintu peluang. Namun, semua ini tidak akan terjadi jika Anda berbicara dari tempat yang penuh keraguan atau ketidakpastian. Orang-orang mendengarkan para pemimpin, dan jika Anda ingin menjadi pemimpin dalam hidup Anda sendiri, Anda harus terlebih dahulu belajar memimpin dengan kata-kata Anda. Pelajaran kunci ketiga yang ingin saya bagikan adalah tentang mengambil tanggung jawab penuh atas hidup Anda. Anda tidak bisa mengharapkan rasa hormat dari orang lain jika Anda tidak cukup menghormati diri sendiri untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan keadaan hidup Anda. Tanggung jawab adalah dasar dari pemberdayaan pribadi. Mudah untuk menyalahkan dunia, latar belakang Anda, atau orang-orang di sekitar Anda atas kesulitan yang Anda alami. Tetapi ketika Anda mengambil tanggung jawab penuh atas hidup Anda berhenti memberikan kekuatan kepada orang lain untuk mengendalikan masa depan Anda. Mengambil tanggung jawab berarti mengakui bahwa hidup Anda adalah hasil dari pilihan-pilihan Anda. Itu berarti memahami bahwa keadaan Anda saat ini adalah akibat dari keputusan yang telah Anda buat di masa lalu, dan masa depan Anda akan dibentuk oleh keputusan yang Anda buat hari ini. Ketika Anda sepenuhnya memiliki kendali atas hidup Anda berhenti berperan sebagai korban dan mulai menjadi pencipta takdir Anda sendiri. Salah satu hal paling kuat yang dapat Anda lakukan adalah berhenti mencari alasan dan berhenti menyalahkan keadaan, kurangnya sumber daya, atau kesalahan masa lalu Anda. Hal-hal ini tidak mendefinisikan siapa Anda. Yang mendefinisikan Anda adalah kemauan Anda untuk bangkit di atas semua itu. Anda memiliki kendali penuh atas tindakan dan pola pikir Anda ketika Anda mengambil tanggung jawab. Anda memberdayakan diri sendiri. Anda berhenti menunggu seseorang untuk menyelamatkan Anda atau sesuatu dari luar untuk berubah. Anda mengambil kendali dan membuat sesuatu terjadi. Ketika Anda mulai bertanggung jawab atas hidup Anda juga berhenti mencari validasi dari orang lain. Anda tidak lagi membutuhkan persetujuan atau izin untuk menjadi hebat. Anda percaya pada kemampuan Anda sendiri untuk membuat segala sesuatunya berhasil, dan Anda membangun kepercayaan diri berdasarkan keyakinan itu. Orang-orang akan menyadari ketika Anda bertanggung jawab atas tindakan Anda, mereka akan menghormati Anda karena kemampuan Anda untuk tetap tegak menghadapi kesulitan, mengakui kesalahan Anda, dan mengambil langkah-langkah proaktif menuju tujuan Anda. Mengambil tanggung jawab juga berarti belajar dari kegagalan Anda. Jangan menghindari kesalahan
atau takut gagal. Rangkullah kegagalan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Orang-orang paling sukses seringkali adalah mereka yang paling banyak gagal, tetapi menolak untuk menyerah. Mereka mengambil tanggung jawab penuh atas kemunduran mereka, belajar darinya, dan terus maju. Dengan melakukan itu, mereka mendapatkan rasa hormat dari orang-orang di sekitar mereka, yang melihat mereka sebagai individu yang tangguh dan mampu. Orang-orang paling kuat di dunia adalah mereka yang mengambil tanggung jawab penuh atas hidup mereka, apapun tantangannya. Mereka memahami bahwa mereka adalah arsitek dari nasib mereka sendiri, dan bahwa tidak ada orang lain yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan mereka. Ketika Anda mengambil tanggung jawab atas hidup Anda mengambil kendali, dan dengan melakukan itu, Anda mendapatkan rasa hormat yang tidak akan pernah berani diganggu oleh orang lain. Hiduplah dengan integritas. Pelajaran kunci keempat adalah pentingnya hidup dengan integritas. Integritas adalah salah satu nilai tertinggi yang dapat Anda wujudkan. Itu berarti hidup selaras dengan nilai-nilai Anda, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Itu berarti menjadi pribadi yang jujur, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Ketika Anda hidup dengan integritas, Anda adalah orang yang menepati kata-kata Anda. Anda melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan, dan berpegang teguh pada komitmen Anda. Integritas adalah dasar dari kepercayaan. Tanpa kepercayaan, rasa hormat tidak dapat ada. Orang mungkin mengagumi bakat, pencapaian, atau pengetahuan Anda, tetapi jika mereka tidak bisa mempercayai Anda, mereka tidak akan pernah benar-benar menghormati Anda. Ketika Anda hidup dengan integritas, orang tahu bahwa mereka bisa mengandalkan Anda. Mereka tahu bahwa kata-kata Anda adalah janji, dan mereka akan menghormati Anda karenanya. Hidup dengan integritas juga berarti bertanggung jawab atas tindakan Anda. Ketika Anda melakukan kesalahan, akui itu. Jangan bersembunyi di balik alasan atau kebohongan. Orang menghormati kejujuran, bahkan ketika itu tidak nyaman. Ketika Anda mengakui kesalahan Anda dan bertanggung jawab atasnya, Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki keberanian untuk menjadi nyata, menjadi otentik, dan menerima ketidaksempurnaan Anda. Keaslian semacam ini menuntut rasa hormat. Lebih dari itu, integritas berarti tetap teguh pada nilai-nilai Anda. Apapun yang dikatakan dunia akan mencoba menarik Anda ke berbagai arah, dan orang-orang akan berusaha meyakinkan Anda untuk mengorbankan prinsip Anda demi kenyamanan atau keuntungan. Tetapi ketika Anda hidup dengan integritas, Anda menolak untuk menyerah. Anda tetap teguh pada keyakinan, moral, dan komitmen Anda untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu sulit. Ketika orang melihat bahwa Anda hidup dengan integritas, mereka akan menghormati Anda lebih dari siapapun. Mereka akan melihat Anda sebagai pribadi yang berkarakter, seseorang yang tidak bisa dibeli atau digoda oleh dunia yang penuh kepalsuan. Integritas adalah sifat yang langka dan berharga, dan ketika Anda menjalaninya, itu akan membuat Anda dihormati oleh semua orang di sekitar Anda. Kuasai disiplin diri. Disiplin diri adalah pelajaran kunci kelima. Ini adalah kemampuan untuk tetap berkomitmen pada tujuan dan tindakan Anda, apapun yang Anda rasakan saat ini. Disiplin diri adalah dasar dari kesuksesan. Sangat mudah untuk terbawa oleh kesenangan sesaat, membuat keputusan impulsif, atau menyerah pada godaan. Tetapi disiplin diri mengharuskan Anda tetap fokus pada visi jangka panjang, bahkan ketika gangguan jangka pendek mencoba mengalihkan perhatian Anda. Ketika Anda menguasai disiplin diri, Anda mengembangkan kemampuan untuk menunda kepuasan. Anda memahami bahwa kesuksesan tidak datang dalam semalam, tetapi merupakan hasil dari upaya yang konsisten selama waktu yang panjang. Orang-orang akan menghormati Anda ketika mereka melihat bahwa Anda berkomitmen pada tujuan Anda. Bahkan ketika tidak ada yang melihat, mereka akan mengagumi kemampuan Anda untuk tetap fokus, terus maju ketika orang lain menyerah, dan bekerja keras untuk mencapai impian Anda. Disiplin diri bukan hanya tentang bekerja keras, ini juga tentang membuat keputusan yang bijak. Ini tentang mengetahui kapan harus mengatakan tidak, kapan harus menyingkirkan gangguan, dan kapan harus berusaha lebih keras. Ketika Anda memiliki disiplin diri, Anda memiliki kendali atas tindakan, pikiran, dan emosi Anda,
Anda tidak lagi menjadi budak dari dorongan impulsif, tetapi justru menjadi penguasa perilaku Anda sendiri. Disiplin diri juga berarti belajar memprioritaskan. Anda memahami bahwa tidak semua hal sama pentingnya, dan Anda belajar untuk fokus pada apa yang benar-benar berarti. Anda membuat pengorbanan ketika diperlukan dengan memahami bahwa kesuksesan jangka panjang lebih penting daripada kesenangan sesaat. Orang-orang akan melihat disiplin diri Anda dan menghormati Anda karena kemampuan Anda untuk tetap fokus pada tujuan Anda. Apapun hambatan yang menghadang, ketika Anda menguasai disiplin diri, Anda menjadi tak terhentikan. Anda tidak lagi dikendalikan oleh keadaan. Anda mengambil kendali atas hidup Anda dan menentukan arah sendiri. Orang akan melihat kekuatan dan keteguhan hati Anda, dan mereka akan menghormati Anda karenanya. Mereka akan melihat Anda sebagai seseorang yang selalu menyelesaikan apa yang dimulai, apapun tantangannya. Dan dengan begitu, Anda akan mendapatkan rasa hormat yang pantas Anda terima. Miliki pola pikir bertumbuh. Pelajaran ke-6 adalah memiliki pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh adalah keyakinan bahwa Anda selalu bisa menjadi lebih baik. Bahwa dimanapun Anda berada saat ini, Anda memiliki potensi untuk berkembang. Ini berarti melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar, bukan sebagai hambatan. Orang dengan pola pikir bertumbuh selalu belajar, berkembang, dan berusaha menjadi lebih baik dari kemarin. Mereka memahami bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang permanen. Itu hanyalah pelajaran yang harus dipelajari. Ketika Anda memiliki pola pikir bertumbuh, Anda tidak pernah stagnan. Anda selalu bergerak maju, selalu mencari cara untuk meningkatkan diri. Orang-orang akan menghormati Anda karena kemauan Anda untuk belajar, berkembang, dan meningkatkan diri sendiri. Mereka akan melihat bahwa Anda berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, dan mereka akan mengagumi dedikasi Anda terhadap perbaikan diri yang berkelanjutan. Pola pikir bertumbuh juga berarti Anda terbuka terhadap masukan. Anda memahami bahwa Anda tidak tahu segalanya dan bersedia mendengarkan orang lain, belajar dari mereka, dan menerapkan kebijaksanaan mereka. Orang akan menghormati Anda ketika mereka melihat bahwa Anda tidak terlalu sombong untuk belajar dari orang lain, dan bahwa Anda menghargai pengembangan diri. Dengan pola pikir bertumbuh, Anda menjalani hidup dengan rasa ingin tahu dan keinginan untuk memperluas pengetahuan serta keterampilan Anda. Anda tidak pernah puas dengan tempat Anda berada. Anda selalu ingin menjadi lebih baik. Sikap ini menarik rasa hormat, karena menunjukkan bahwa Anda berkomitmen pada pembelajaran seumur hidup dan evolusi pribadi. Ketika Anda memiliki pola pikir bertumbuh, kegagalan tidak mendefinisikan Anda. Sebaliknya, itu memotivasi Anda untuk menjadi lebih baik, mencari solusi, dan terus maju. Anda menjadi tangguh, adaptif, dan selalu siap menghadapi tantangan berikutnya. Pola pikir ini membuat Anda dihormati karena menunjukkan bahwa Anda tidak mudah menyerah oleh kegagalan dan selalu bergerak maju menuju tujuan Anda. Kembangkan kecerdasan emosional. Pelajaran kunci terakhir adalah mengembangkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi Anda sendiri, serta mengenali dan mempengaruhi emosi orang lain. Ini tentang menjadi sadar diri, berempati, dan mampu menavigasi situasi sosial dengan mudah. Ketika Anda mengembangkan kecerdasan emosional, Anda menjadi seseorang yang dapat terhubung dengan orang lain, menginspirasi kepercayaan, dan menciptakan hubungan positif. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi mampu tetap tenang di bawah tekanan, membuat keputusan yang bijaksana, dan berkomunikasi secara efektif. Mereka tidak membiarkan emosi mereka mengendalikan mereka, dan mereka tahu bagaimana mengelola stres serta menangani konflik dengan anggun. Kemampuan untuk tetap tenang dalam situasi sulit adalah sesuatu yang memerintahkan rasa hormat. Mengembangkan kecerdasan emosional juga berarti memahami orang lain. Itu berarti mendengarkan dengan empati, mengenali perasaan orang lain, dan merespons dengan cara yang mendorong koneksi positif. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi mampu membangun hubungan yang kuat, menginspirasi loyalitas, dan mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Kemampuan untuk terhubung pada tingkat yang lebih dalam dengan orang lain adalah tanda penghormatan.
Ketika Anda memiliki kecerdasan emosional, Anda mampu mengkomunikasikan kebutuhan dan keinginan Anda secara efektif tanpa membuat orang lain merasa terasing. Anda tahu bagaimana menavigasi percakapan yang sulit, menyelesaikan konflik, dan menemukan kesamaan. Kemampuan untuk menangani emosi, baik milik Anda sendiri maupun orang lain, dengan kedewasaan dan kepekaan, adalah alat yang ampuh untuk mendapatkan rasa hormat. Kecerdasan emosional juga membantu Anda memahami perasaan Anda sendiri. Itu memberi Anda kesadaran diri untuk mengenali kapan Anda marah, frustrasi, atau kewalahan. Dan itu memberdayakan Anda untuk mengelola emosi tersebut dengan cara yang sehat. Ketika Anda mengendalikan emosi Anda, orang lain akan menghormati kemampuan Anda untuk tetap tenang dan mempertahankan integritas Anda bahkan dalam situasi yang menantang. Saat kita mencapai akhir diskusi ini, saya ingin mengingatkan Anda bahwa kunci untuk tidak pernah tidak dihormati dimulai dengan menghormati diri sendiri. Itu dimulai dengan mengenali nilai Anda dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda dengan menetapkan batasan, berbicara dengan otoritas, mengambil tanggung jawab, hidup dengan integritas, menguasai disiplin diri, menjaga pola pikir bertumbuh, dan mengembangkan kecerdasan emosional. Anda akan membangun fondasi rasa hormat yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Perjalanan ini bukan tentang arogansi atau hak, tetapi tentang mengembangkan kekuatan untuk berdiri tegak dalam siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan. Anda layak dihormati. Semakin Anda menghormati diri sendiri, semakin orang lain akan mengikuti. Rasa hormat yang Anda terima akan menjadi cerminan dari rasa hormat yang Anda berikan kepada diri sendiri. Jangan pernah lupa ini. Ketika Anda percaya pada nilai Anda dan bertindak dari tempat kekuatan, tidak ada yang dapat mengambilnya dari Anda. Berjalanlah di dunia ini dengan kepala tegak, dan dunia akan menghormati Anda sebagai balasannya.